Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Salam. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Apalagi bersekutu intim kan, melihat aja nggak bisa. Tapi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Bahagialah orang diampuni dosanya. Jadi berusahalah hidup damai itu kita harus mengampuni supaya jangan membenci. Mengampuni ya karena kita hidup dalam kasih atau mengasihi. Jadi kalau nggak mengampuni berarti nggak mengasihi, nggak hidup dalam kasih. Kalau nggak hidup dalam kasih ya nggak hidup dalam Tuhan. Makanya kalau ada orang katanya membenci saudaranya, dia masih hidup dalam kegelapan. Hidup dalam terang, hidup dalam Allah. Hidup dalam kasih berarti mengampuni. Mengampuni karena mau hidup dalam terang, mau hidup dalam kasih. Nah seperti itu. Karena dosa itu dibenci oleh Tuhan, Tuhan marah terhadap dosa. Maka dahsyat sekali akibat dosa, upah dosa maut. Ya kan? Dan harganya mahal, yaitu kita dihukum selama-lamanya. Tapi karena kasih Tuhan lebih besar dari dosa, maka ada peluang kita untuk diselamatkan. Caranya oleh kasih Tuhan, dia menanggung dosa kita dan mengampuni kita sampai dia mati di kayu salib ya. Nah, karena sangat dahsyat akibat dosa itu, baik hidup sekarang apalagi terlambat nanti di neraka ya. Jadi Tuhan beri kita jalan, dan Yesus itulah jalannya. Mengampuni supaya apa? Agar kita hidup suci. Ya kan? Suci itu bersih, bersih itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu menang. Jadi nggak ada orang menang kalau tidak suci. Karena apa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Mana bisa hidup kita kalau nggak terhubung dengan Tuhan? Ranting kalau tidak tinggal pada pokok mana bisa? Jangankan berbuah hidup nggak bisa ya. Nah, Tuhan itu suci, itu terhubung dengan Dia kita harus hidup suci. Caranya menyucikan diri dan hidup suci. Nah, menyucikan diri kita bertobat minta ampun. Hidup suci berarti kita harus mengampuni dan hidup dalam kasih Tuhan, ya, hidup dalam Tuhan. Bukan hidup dalam kegelapan atau dosa. Maka kenapa kita mengampuni? Agar hidup bahagia. Kalau tidak mengampuni, tidak ada hidup bahagia. Kenapa? Kebahagiaan kita itu datangnya dari Tuhan. Ada kebahagiaan yang dari dunia itu semu, dan kebanyakan tidak baik ya. Kebahagiaan yang dari dunia itu kebanyakan tidak baik. Kalau ada orang ingin bahagia karena uang, nanti terjebak dia cinta uang. Tapi kalau kita bahagia karena Tuhan, lalu diberkati dengan uang banyak, itu tambah bahagia, melimpah bahagia. Jadi tambah-tambahnya yang kita dapat dari dunia ini, kalaupun ada, itu pun tidak permanen, tidak akurat, tidak sempurna. Yang sempurna itu dari Tuhan ya. Jadi hidup bahagia. Tapi kalau hidup dalam dosa menderita. Alkitab bilang jiwa orang berdosa merana. Mereka dikejar oleh malapetaka katanya. Ya, upah dosa kata Alkitab di dalam perjanjian baru, upah dosa maut.
Kita mengampuni supaya kita diampuni. Kita mengampuni, kita sedang belajar lemah lembut rendah hati. Ya, memang orang yang nggak mau mengampuni karena mereka keras hati, sombong. Jadi untuk inilah kita butuh firman dan Roh Kudus dan mengambil keputusan untuk lemah lembut rendah hati. Dengan inilah kita bisa mengampuni. Bahkan Yesus bilang, "Pikulah kuk yang kupasang." Mengampuni itu kuk, tanggung jawab kita. Tapi belajarlah padaku, karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat. Bahkan kalau seperti itu kita bersikap hati lemah lembut dan rendah hati tadi, mengambil keputusan, Roh Kudus bekerja sehingga kuk yang dipasang Tuhan itu enak, bebannya ringan. Jadi mudah kita mengampuni. Hidup dalam roh itu artinya kita jangan hidup menurut daging. Karena daging tak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan. Nah, hidup dalam roh itu berarti kita memiliki pikiran yang dari roh, keinginan yang dari roh, karena kita masih menerima firman. Kenapa kita masih menerima firman? Karena kita lemah lembut rendah hati, karena kita masih membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Lalu kalau lemah lembut rendah hati, mengampuni itu tidak sulit. Tapi bagi daging tidak mungkin. Roma pasal 8, bagi daging itu tidak mungkin melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam roh, khususnya tadi lemah lembut rendah hati, jiwa kita tenang, bahkan kuk yang dipasang itu ternyata enak, bebannya pun ringan. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat berapa katakan? 3 dan 4, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Iya, yang berat adalah pikiran kita yang pikiran daging dengan hidup dalam daging. Nah, hidup dalam daging atau pikiran-pikiran dan daging itu kesombongan. Rendah hati lawannya kesombongan, lemah lembut lawannya keras hati. Tapi kalau kita belajar pada Yesus dengan rendah hati lemah lembut, pasti Roh Kudus bekerja. Dan mengampuni itu menjadi gaya hidup kita, kebiasaan kita. Maha Pengampun itu artinya Tuhan mau dan melimpah dalam mengampuni. Nah, kita juga oleh rohnya bisa mengampuni. Berapa kali? Hitung aja, 70 kali 7 kalau kau mau gitu kan. Capek lah kita betul-betul. Artinya tak perlu dihitung itu, karena memang itu sudah menjadi gaya hidup. Seorang psikolog bilang, kalau kita lakukan hal yang sama 72 kali berturut-turut tidak pernah berhenti, itu menjadi kebiasaan. Untuk kamu candu merokok, lakukanlah 72 kali terus merokok, gak pernah berhenti, merokok jadi candu. Artinya candu, artinya itu menjadi kebiasaan yang bisa dinikmati. Ya. Nah, cuma kalau yang hal dunia dinikmati tapi menuju maut. Tapi kalau dalam Tuhan dinikmati tapi menyempurnakan. Ya, misalnya kamu sulit bangun pagi saat teduh, coba komitmen, ambil keputusan. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus, kalau lemah lembut rendah hati datang, menyucikan diri dan menyerah, udah Roh Kudus akan latihmu 72 kali itu terus. Ya udah jadi kebiasaan. Kebiasaan itu jadi gaya hidup atau karakter. Nah, begitu mengampuni. Ya, akhirnya mengampuni itu ya jadi gaya hidup. Tuhan Maha Pengampun dan kita juga suka mengampuni, artinya mudah mengampuni.
walaupun tetap dosa itu sangat berbahaya. Haleluya. Jadi banyak orang Kristen mengampuni sulit kali. Lalu dibeda-bedakan. Kalau kecil Pak kesalahannya bolehlah, ini kan besar. Itu bukan soal besar kecil. Ini soal apakah kita hidup dalam roh atau tidak, mengambil keputusan atau tidak. Kalau hidup dalam roh berarti kita rendah hati lemah lembut. Ia menerima firman itu, firman bekerja, roh bekerja, maka damai sejahtera, jiwamu mendapat ketenangan. Karena kita belajar mengampuni, dan akhirnya ternyata mengampuni itu bisa dan menjadi gaya hidup. Karena ternyata perintah untuk mengampuni itu tidak berat. Gimana? Ini masalah mindset, cara berpikir dari daging atau cara berpikir dari roh. Karena ada dua jenis berpikir. Apa yang dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging, apa yang dari roh memikirkan hal-hal yang, kalau hal-hal dari roh itu bilang perintah Tuhan tidak berat. Kalau daging bilang mustahil. Tuhan bilang tiada mustahil bagi orang percaya. Ya kan? Maka kita bukan hidup menurut daging lagi, tapi menurut hidup dalam roh. Makanya terima firman, lalu mulai belajar lemah lembut rendah hati. Nanti terbentuk lemah lembut rendah hati. Alasan utama orang gak bisa mengampuni karena dia belum dalam Tuhan, atau dia hidup dalam daging. Apalagi dia anak Tuhan, sudah diberi semuanya kemampuan mengampuni. Hanya saja kalau dia tidak hidup dalam roh, itu sulit, menurut daging tidak mungkin. Tapi dalam Tuhan itu bisa. Bahkan perintah-perintahku tidak berat. Dalam Tuhan, di luar Tuhan tidak mungkin. Selalu bahasa di luar Tuhan, mana mungkin. Tapi kalau bahasa dalam Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi beda itu. Makanya pikiran dari Tuhan dengan pikiran dari kita langit bumi jauhnya. Makanya pikiran kita harus dirubah menjadi seperti pikiran Kristus. Caranya persembahkan tubuh, terus terima firman sehingga berubah pikiran kita. Kalau pikiran berubah, udah beda lagi nanti. Ya, artinya apa yang nggak mungkin bagi orang, mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi orang percaya. Itu cara berpikirnya, ya. Kita udah belajar pola pikir. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut tidak bisa, bisa. Hanya saja belajar pada Tuhan dengan lemah lembut. Karena roh yang dalam kita lebih hebat. Kasih yang dalam kita bekerja itu lebih hebat dari dosa. Jadi kasih Tuhan agape itu lebih besar dari dosa sedunia ini. Makanya banyak kali pun dosa kita tetap masih ada tempat di hati Tuhan bagi kita. Namun Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Tapi kalau kita mengampuni dan mohon ampun, maka Tuhan memberi jalan keluar melalui pengampunan. Ada pengampunan. Ya udah, bahkan sampai seutuhnya tadi dikatakan, artinya seperti Tuhan mengampuni kita, seperti itu kita mengampuni orang. Kayak mana rupanya Tuhan mengampuni? Dia mengampuni dijauhkan, bahkan dilupakan sejauh timur dari barat. Itu nyanyi, dan itu dari Alkitab. Haleluya. Itu permanen ya. Nah, nggak bisa, nggak, ini masalah sombong, keras hati, gak lemah lembut, gak rendah hati. Kenapa? Karena itu masih pikiran daging dipakai, masih hidup dalam daging. Masalahnya di situ. Bagi orang dalam Tuhan, karena roh Tuhan dalam kita hebat, kasih dalam Tuhan lebih besar dari apapun, bisa. Yang ketika kita bertindak, jadilah seperti itu. Nggak berat, hanya saja ya pikiran kita.
Nah, contoh begini, terakhir ya. Kenapa bisa gajah diikat pakai rantai kecil kakinya, padahal badannya udah besar, udah hampir segini tingginya, berapa ton itu. Tapi diikat kakinya pakai rantai kecil, diikatkan kayak ini, kayak tiang atau kayak pohon, dia nggak lari. Nah begini, sejak kecil dulu dia dipelihara, diikat kakinya. Lalu dia coba mau merontak, karena memang tali itu lebih kuat daripada dianya, nggak bisa. Dia coba merontak mau pergi, nggak bisa, lupa dia. Lalu coba merontak, rupanya aku terikat. Merompat terus bertahun-tahun seperti itu, sampai akhirnya dia besar. Jangankan rantai itu, pohon pun bisa ditumbangkan, gampang. Tapi dia sudah tercetak otaknya, ya kan? Ada rantai berarti aku nggak bisa. Rantai berarti aku nggak bisa. Coba dia tahu, rantai ini apa sih? Tapi karena otaknya udah dicetak begitu, rantai berarti aku nggak bisa. Jadi kita kan tetap biasa hidup dalam daging, lakukan ini gagal, lakukan ini gagal, lakukan ini gagal, lakukan nggak bisa. Lalu kita batalkanlah, tiada yang mustahil bagi orang percaya, kata Tuhan. Kita batalkan, karena di sini belum berubah. Kalau Anda sedang berkata begitu, memang masih perlu dirubah ini. Karena perkataan itu keluar dari hati dan sudah terekam di otak. Makanya jangan lupa memperkatakan Taurat ini, renungkan siang malam, sampai bisa kita bertindak seperti itu. Kalau kita aja bilang nggak bisa, itu sebenarnya memang nggak bisa. Udah di dalamnya udah nggak bisa. Makanya itulah gajah kenapa dirantai kakinya pakai rantai anjing. Kecil itu. Kalau badannya udah gede, kaki itu dirantai nggak bisa. Nah itulah iblis membuat kita seperti itu dengan mindset kita yang lama. Makanya Yesus bilang, kau iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Berarti di dalam Petrus pikiran belum pikiran Allah, masih pikiran manusia lama. Nah, makanya Yesus tengking itu dalam pikiran. Ya kita harus robohkan pikiran itu. Selama kita memiliki pikiran itu, ya kita nggak bisa. Makanya bedanya Asia dengan Eropa, pilih pola pikir Asia khususnya termasuk Indonesia gitu dengan orang Eropa. Jepang lah agak lumayan lah di Asia ini kan, lainnya itu waduh payah. Tapi kalau orang Eropa cara berpikirnya itu udah lebih maju. Kalau Indonesia enggak. Kenapa? Ngapain? Penting tanam jagung, tanam ubi udah hidup kok. Jadi itu aja. Nah, orang sana mikirkan bagaimana supaya keunggulan. Indonesia gimana nanti kalau gajian besar pergi ke Sujuya, itu aja pikirkan. Pergi jalan-jalan, udah. Gak salah sih, tapi memang mereka di situ-situ. Karena memang gak dikembangkan berpikirnya gitu. Nah demikian dalam dunia roh. Kalau kita nggak memiliki pikiran dari Kristus, ya gitu-gitu aja kita. Terbelenggu kita. Aku kan dari Sungai Bulu, aku kan dari si Modo, aku kan dari ini, aku jadi tercetak otak kita kan. Nah terus ditambah lagi fakta-fakta, tambah lagi pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi kita kayak sudah diikat seperti gajah tadi, sampai besar pun masih begitu pola pikirnya. Coba bayangkan, kenapa lah bisa banteng dikalahkan oleh harimau? Padahal kalau otaknya pandai itu, mana bisa kan? Dipijaknya itu udah pecah perutnya harimau itu kan? Iya kan? Atau gajah bisa dimangsa sama harimau atau singa? Iya kan?
Kalau pandai dia, diambilnya pakai bilayanya, liliknya cekek kan mati itu. Atau dilemparkannya gitu kan. Terbukti dia bisa kok menumbangkan kelapa kan. Tapi mungkin dulu udah termindset, mungkin diajari mamanya, bapaknya dia kan, harimau itu asal datang lari kamu. Karena dulu ada nenek moyang diterkam mati. Ini gol jauh sebesar itu, begitu lihat harimau lari penting-penting. Ya kan, itulah mindset itu. Makanya Tuhan bilang, olehku kau menang lebih dari pemenang. Tapi karena mindset kita adalah, nah itu sebenarnya. Kita kan manusia supranatural kalau hidup dalam roh, tapi hidup dalam daging kita di bawah kuasa iblis. Sudah tahu dalam Yohanes terakhir ya, Yohanes 8, salah satu bahayanya dosa tadi ya, ayat 34. Ayo kita baca dan kita akhiri. Yohanes 8 ayat 34. Dapat? Kita baca 33 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, makanya jangan buat dosa. Kenapa? Hamba dosa. Nah, kau harus melepaskan diri dari dosa. Caranya mengampuni atau minta ampun. Karena susah. Ya, yang tidak mengampuni serahkan pada wujud, kan susah, dibeli-beli, penjarakan. Ya kalau tidak minta ampun sama Tuhan, hamba dosa dia, karena sudah melakukan dosa, hamba dosa. Ya iblis berkuasa di sana, karena iblis memang hidupnya di sana, habitatnya di sana, tempatnya di sana. Jadi dia akan mencuri, membunuh sampai dia mau kita dibunuhnya dalam dosa. Kalau Tuhan mau kita hidup selamanya ke surga, kalau hidup suci ya. Makanya jangan mau. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Amin. Ayo kita berdoa.